Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aril Syaputra dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Yang pertama ada Perang Saparua di Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda dimulai dengan penyerbuan benteng Belanda Dorestad di Saparua pada tanggal 15 Mei 1817. Perlawanan ini dipimpin Thomas Martulesia yang kemudian dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Dalam penyerbuan itu benteng Dorestad dapat direbut rakyat. Bahkan Residen Belanda Van der Beek ikut tewas dalam pertempuran itu. Perlawanan meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lain. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dan kawan-kawan tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dalam pemberontakan itu ikut serta tokoh-tokoh Saparua, antara lain Autonne Rabek, Thomas Patiwael, Lukas Latumahina, Said Perintah, Ulupaka, dan seorang pahlawan wanita yang dikenal dengan Christina Marta Tiahahu. Tokoh terakhir ini meninggal dalam tawanan di Jawa. Yang kedua ada Perang Padri di Sumatera Barat. Perlawanan rakyat terhadap Belanda merupakan perlawanan yang sangat menyita tenaga dan biaya sangat besar bagi rakyat Minang dan Belanda. Bersatunya kaum Padri atau ulama dalam kaum adat melawan Belanda menyebabkan Belanda kesulitan memadamkannya. Bantuan dari Aceh juga datang untuk mendukung pejuang Padri. Belanda benar-benar menghadapi musuh yang tangguh. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng stelsel. Benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi dan benteng Fort van de Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Dengan siasat tersebut, akhirnya Belanda menang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, kemudian ke Ambon, dan terakhir di Manado, hingga wafat tahun 1864. Yang ketiga ada Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Latar belakang perlawanan Pangeran Diponegoro diawali dari campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Beberapa tindakan Belanda yang dianggap melecehkan harga diri dan nilai-nilai budaya masyarakat menjadi penyebab lain kebencian rakyat kepada Belanda. Belanda membangun jalan baru pada bulan Mei 1825. Mereka memasang patok-patok pada tanah leluhur di Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Pati Danureja keempat mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus Serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan. Pada tanggal 20 Juli, Tegalrejo sebagai basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Diponegoro, tidak lagi muncul perlawanan yang lebih berat di Jawa. Perang Diponegoro adalah perlawanan sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda mati. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal, sehingga penduduk Yogyakarta hanya tinggal setengahnya. Betapa giginya bangsa kalian untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan harga diri. Pengorbanan dan kegigihan yang perlu kamu. Perang Aceh. Semangat jihad atau perang membela agama Islam merupakan spirit perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Kohler terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Kohler meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Kohler. Siasat konsentrasi stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda tidak berhasil. Belanda semakin terdesak, korban semakin besar, dan keuangan terus terkuras. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dayar Snokhrogje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar, seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam untuk mencari kelemahan rakyat di Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snokhrogje memberikan saran-saran kepada Belanda mengenai cara mengalahkan orang Aceh. Menurut Hrogje, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah, jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan oleh Balang.
atau bangsawan dengan ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada oleh Balang yang bersedia damai. Taktik ini berhasil, banyak oleh Balang yang tertarik pada tawaran Belanda. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para oleh Balang apabila kaum ulama dapat dikalahkan. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Belanda mengumumkan Perang Aceh selesai tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Yang kelima ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan rakyat terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan di Sumatera Utara berlangsung selama 24 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu sebagai pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak atau sebutan perang di Sumatera Utara, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang keenam ada Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Banjar memberi dukungan kepada Pangeran Tamjid Ullah yang tidak disukai rakyat. Pemberontakan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom tertangkap Belanda dengan bantuan pasukan dari Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1866. Yang ketujuh ada Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang berisi bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali merupakan hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya. Persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. 2 kerajaan Bali, Gianyar dan Kelungkung menjadi sasaran Belanda. Tahun 1906 seluruh kerajaan di Bali jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.